Saya bikin long dress ya. Ketat nggak? Ketat apa longgar? Maksudnya? Mau ketat apa longgar? Mana saya tahu, dipakai juga belum. Kesel. Mentok, break dulu, pakai KitKat. Ada break, ada KitKat. Siapa yang tidak tahu dengan slogan itu? Ya, produk wafer coklat KitKat sudah mendunia. Tetapi banyak orang belum tahu bahan apa yang ada di antara wafer legit KitKat. Dipasarkan Nestle sejak tahun 1930 di Inggris, KitKat jadi camilan coklat favorit di seluruh dunia. Kini KitKat hadir dalam banyak varian rasa, namun versi klasik wafer coklat ini tetap tak surut penggemar. Dua batang wafer panjang ini dilapisi coklat. Saat digigit, barulah terlihat wafer tebal di antara coklat. Dokter Fakta akan mengulas proses pembuatan wafer coklat KitKat dari bahan biji coklat hingga pengemasan. Sebelum lanjut, pastikan tempatmu nyaman buat rebahan, siapkan cemilan kesukaanmu. Ayo kita bangun channel ini biar terus berkembang, dengan cara subscribe, like, share. Terima kasih dan selamat menonton. 1. Pembuatan coklat. Setelah biji kakao diseleksi dengan teliti, biji-biji tersebut dibersihkan melalui mesin pembersih yang mengeliminasi benda-benda asing yang mungkin masih melekat. Biji-biji itu dipanggang antara 30 menit sampai 2 jam dalam oven yang besar sambil diputar pada suhu yang sangat tinggi. Dalam proses pemanggangan, warna biji kakao akan berubah coklat dan tercium aroma coklatnya. Setelah pemanggangan, biji kakao akan pecah dan terpisah. Cangkang luarnya pecah menyisakan serpihan biji kakao. Kemudian kakao yang sudah dipanggang lalu digiling dan ditumbuk membentuk kakao masa, cairan coklat. Tahap selanjutnya proses pembuatan pasta coklat dengan adonan yang konsisten. Dicampur dengan menambahkan beberapa bahan lainnya dalam jumlah tertentu seperti gula, lemak kakao, vanila, dan susu. 2. Wafer. Untuk pembuatan wafer, di pabrik KitKat sudah menggunakan teknologi modern, yaitu wafer dipanggang dan dicetak berbentuk persegi besar dan tipis. Kemudian hasil panggangan wafer tadi didinginkan melalui konveyor. Kemudian wafer tadi dilapisi coklat pada bagian tengah, ditumpuk menjadi 3 lapis dan didinginkan dalam freezer besar secara cepat, agar lapisan wafer dan coklat tadi menyatu. Semua peralatan yang digunakan pabrik KitKat ini sangat canggih, menggunakan robot yang sudah diprogram dengan komputerisasi. Proses pemotongan wafer pun sangat cepat, sehingga potongan wafer sangat rapi dan presisi. Tiga. Pencetakan coklat KitKat. Pada tahap pencetakan ini, pabrik KitKat menggunakan 2 robot untuk persiapan penuangan coklat di atas lapisan wafer tadi. Kemudian lapisan wafer tadi ditaruh dalam cetakan yang ada tulisan KitKat, dipres dengan menggunakan mesin berjalan, dan dituangkan pasta coklat di atasnya. Dengan alat khusus, wafer yang sudah dituangkan coklat diratakan agar lapisan coklat rata sesuai cetakan dan rapi. Setelah itu, masuk ke dalam ruangan pendingin secara cepat agar coklat keras dan mudah dituang. Setelah keras dikeluarkan dari cetakan tadi. Empat. Pengemasan. Proses pengemasan coklat KitKat dilakukan secara cepat tanpa ada bantuan dari manusia. Ruangan proses pengemasan ini, temperatur diatur dengan suhu yang dingin dibandingkan dengan ruangan lain, karena menjaga agar saat proses pengemasan, coklat KitKat tidak akan cair. Untuk proses inspeksi pengemasan ini menggunakan sensor X-ray pada tiap tahapan dan dibantu kamera, sehingga tidak ada yang miss dalam pengemasan coklat KitKat sebelum dijual ke pasaran. Jumlah batang coklat KitKat dihitung secara otomatis. Dengan bantuan teknologi komputer, dikemas dalam plastik besar dengan isian 24 pack kecil coklat KitKat. Setelah itu tahapan terakhir adalah dikemas dalam kardus besar dan siap untuk dijual di pasaran.
Demikianlah proses pembuatan coklat KitKat yang sangat disukai semua orang. Karena coklatnya yang tebal, wafernya yang renyah dan di dalamnya masih ada coklat lagi. Coklat dipercaya dapat memperbaiki mood, mengurangi kelelahan sehingga bisa digunakan sebagai obat anti depresi. Gimana? Udah gak penasaran lagi kan dengan proses pembuatan coklat KitKat? Terima kasih telah menonton artikel Dokter Fakta sampai selesai. Sampai jumpa di artikel Dokter Fakta selanjutnya.